Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan tutorial dikit dan review dikit ya. Di sini saya pakai ROM Global Stabil di device wired guys. Dan apa aja fiturnya, kelebihannya, buat game gimana dan buat baterainya gimana, bugnya apa, nanti kita akan lihat aja ya karena saya baru aja coba ini guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain ganti custom ROM ya. Dan di sini device saya wired. Dan saya akan cobain ROM dari MIUI 12 Global Stabil ya untuk wired. Dan ini versi yang pertama 12.0.1 itu ya. Dan ini bukan ROM official guys, ini ROM portingan dari Redmi Note 7 Lavender ya. Tapi ini tetap base-nya global stabil dan harusnya ada bahasa Indonesia juga. Dan fitur-fiturnya harusnya kurang lebih sama, tapi nggak tahu ada tambahan atau enggak. Kita lihat aja nanti ya guys. Dan di sini saya masih pakai ROM dari Nusantara Project guys. Dan ini Android 11 ya. Sebenarnya saya malas banget buat ganti. Cuma ya sekalian penasaran pengen balik ke MIUI ya. Jadi walaupun seenak-enaknya ROM AOSP, biasanya pasti pengen balik ke MIUI juga ya. Kadang bosan juga lama-lama sebenarnya guys. Jadi saya pengen coba ke ROM MIUI yang itu ya, MIUI Global Stabil. Dan di sini saya pakai ROM dari Nusantara Project 2.4. Dan di ROM ini enak, cuma sayangnya di ROM Nusantara Project nih sayangnya cuma di bagian videonya doang ya. Bagian video stabilitas gambar nggak ada. Jadi itu aja mungkin kekurangannya. Yang lainnya masih enak sih di penggunaan saya buat game, sosial media. Kernelnya juga banyak ya. Sekarang sudah banyak kernel untuk Android 11 dan lumayan stabilnya juga enak-enak semua. Dan kita akan coba aja ganti langsung ya. Kita ganti. Oh ya guys, jadi sebelum kalian mau masuk TWRP ganti ROM-nya, kalian cek dulu filenya ya. Jadi begitu saya download tadi, filenya bukan tipe zip ya, Lion, jadi harus saya rename dulu. Begitu rename saya coba ekstrak dulu. Jadi kalau kalian sudah download, cek dulu nama filenya, kalau siapa tahu bukan zip. Kalau sudah kalian rename, kalian cek juga file, coba ekstrak atau apa ya. Pastikan jangan sampai error biar kalian nggak panik pas sudah wipe apapun ya. Oke, dan kita akan coba ganti dari Magis masuk TWRP-nya biar hemat tombol guys. Oke guys, jadi di sini Pit Black Recovery Project untuk TWRP yang saya pakai. Jadi saya saranin kalian pakai TWRP yang sama kayak saya ini guys. Dan di sini TWRP-nya, kalau kalian di TWRP yang lain kalian bisa pindah, kalau belum update tinggal update ya. Jadi kita akan cek dulu filenya sebelum kita mulai install ROM-nya ya. Oke, ini dia filenya guys, wired 12 versi 12.0.1 ya. Jadi kayak gitu, Android 10 wired ya. Dan ini portingan dari Lavender Stabil Global Stabil ya. Oke, karena filenya sudah ada, kita akan coba hapus dulu ya guys. Oke, kita hapus di bagian wipe cache, Dalvik, sistem, vendor, data. Oke, 1, 2, 3, 4, ini doang ya. Oh, 5 nih guys. Biasanya saya enggak checklist vendor, tapi vendor opsional biar keganti splash screennya. Cuma kita langsung aja lah coba. Oke, dan begitu kita cari file yang tadi. Ini dia Android 10 MIUI 12 Global Stabil, kita tes ya. Oke, MIUI Global. Oke, kita tungguin ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita tungguin guys prosesnya. Jadi file size-nya ini 2 GB. Jadi begitu saya download tadi, saya harus rename dulu ya, karena namanya bukan .zip ya. Jadi saya harus rename ke .zip. Dan begitu saya rename, saya cek filenya error atau enggak, karena takut ya. Jadi biasanya kalau filenya error atau korup, biasa pas diproses installnya pasti gagal biasanya guys. Jadi kalian harus jaga-jaga, cek dulu filenya, jangan sudah kalian wipe nanti bingung ya, karena nggak ada ROM yang kalian simpan. Dan kita tungguin aja sekarang. Oke guys, jadi proses installnya lumayan lama dan kalian nggak usah takut, sabar, tungguin aja, ini hampir selesai.
Dan begitu selesai kita bisa langsung reboot sistem aja ya. Oke, kita reboot sistem langsung. Splash logonya berubah ya, sebelumnya Nusantara dan sekarang Redmi Note 5 Pro. Oke, kita tungguin aja sampai masuk. Oke guys, jadi sudah masuk di bot animasi ya, dan kita tungguin aja sampai masuk bot animasinya guys, sampai masuk registrasi awal ataupun home screen ya. Oke guys, sudah masuk di registrasi awal, dan awalnya tadi sih ada minta akun Mi ya, jadi jangan tanya kalau di ROM MIUI ini minta akun Mi atau enggak ya. Jadi semua ROM MIUI pasti minta akun Mi guys, dan kita coba next dulu. Di sini ada bahasa Indonesia dan kita bisa skip aja nanti di sini ya. Lokasi kita skip aja biar cepat guys. Oke guys, jadi ini dia home screen-nya. Cuma launchernya bisa ditarik ya. Ini kayaknya settingannya harusnya bisa dirubah. Dan kayak gini untuk dari bawaan home screen. Sini sudah ada YouTube bawaan ya, harusnya ada ya karena ini ROM global. Aplikasi Google harusnya sudah ada. Kita lihat di perekam layar. 30 fps untuk rekam layarnya. Oke lah. Dan kayak kamera kita cek dulu juga ya, kamera itu penting juga. Kamera MIUI dipakai. Stabilitas gambarnya ada, mantap. Lumayan lah. Kita coba cek buka setelan. MIUI global ya. Oke, MIUI global stabil guys. Jadi kalian bisa lihat ini global stabil, mantap ya. Oke lah, kita lihat spesifikasi. Clock speednya 2,2, ini kayaknya karena low C, dan ini sudah bisa unlock PUBG langsung bawaan ya. Jadi kayaknya sudah model perangkatnya sudah berubah, bukan Redmi Note 5 lagi. Biasa kalau model perangkatnya gini pasti PUBG-nya sudah aktif 90 fps-nya biasanya gitu guys. Di sini kernel dari Stormbreaker EAS. Jadi Stormbreaker ini salah satu kernel yang menurut saya hemat baterai ya. Jadi sudah saya bisa lihat di sini pasti ini hemat baterainya nanti, dan buat game juga harusnya lumayan ini kernel Stormbreaker-nya. Kita lihat kayak yang lain settingan-settingannya. Settingan koneksi hotspotnya. Oke, bisa jalan. Kita lihatin sekilas aja ya. Saya pakai yang bukan baru, ya biarin aja. Saya matikan suaranya dulu biar nggak terganggu. Baterai, next kita review ya baterai. Special fiturnya tetap ada, mantap. Sini bahasa, masukan, dan tampilan layar penuh ya. Kita coba pakai yang gestur aja lah biar lebih enak.
oke, nggak usah pakai indikator layar, atau mau dipakai juga nggak apa-apa sih, sama aja, tergantung aja kalian ya. Layarnya lumayan sensitif. Oke, lumayan guys, dan free RAM juga 1 GB, tapi belum install aplikasi saya di sini. Dan ya standar sih sebenarnya kalau saya perhatikan ya. Nggak ada yang gimana-gimana sih, saya lihat guys. Dari setelan semuanya standar ya. Fitur-fitur juga standar, bahasa Indonesia ada. Dan kayak gitu doang mungkin ya review singkat dari ROM MIUI Global Stabil ini. ROM Global Stabil ya, jadi beda sama MIUI ID Global Stabil, sama Global Stabil doang jadi beda ya. Ini yang Global Stabil guys, dan ini portingan bukan official. Ingat, ini portingan bukan official. Yang officialnya mudahan ada ya, mudahan ada, dan ditungguin aja mudahan ada guys. Oke, kayak gitu doang reviewnya. Nanti next kita akan tes review dari penggunaan baterai dan game juga guys. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.